Pak Arif, Bu Ida, kita mulai ya kegiatan ini. Uh, Sebelumnya saya mohon izin supaya teman-teman yang hari ini belum bergabung sampai saat ini, kita sambil berjalan kita tunggu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah Pak Arif, Bu Ida, Ketua Kombel SDN Kartika Sejahtera 01. Langsung saja supaya waktu yang tidak terlalu lama ini bisa kita manfaatkan. Saya pertama ingin menjelaskan bagaimana caranya mengisi atau melaporkan data. Nah ini saya jadi dalam 2 bulan pertama ini harus melaporkan sejumlah sekolah atau sebanyak 32 sekolah ya di sistem pelaporan BPPMP Jawa Barat yang ruang lingkup laporannya ini untuk semua sekolah di Tajur Halang ini ya, di kecamatan lain pun sama ya, setiap kecamatan. Pokoknya sejauh barat ya, sejauh barat. Ini semua sekolah harus dilaporkan capaiannya, khususnya capaian dalam implementasi program prioritas Kementerian Pendidikan ya. Ini data sekolahnya semua sudah masuk ya, sudah saya tarik ke akun saya ini di websitenya sistem pelaporan program prioritas Kemendikbudristek BPPMP. Semua sekolah sudah terdaftar sebanyak 32 sekolah ya. Ini semua ya, ada semua. Jadi laporannya saya per sekolah itu ini terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama ini laporan implementasi kurikulum Merdeka tahun 2024. Yang kedua rapor pendidikan 2024. Yang ketiga laporan transisi PAUD SD ya 2024. Yang keempat, laporan akun belajar ID guru tahun 2024. Nah, setiap bagian ini banyak yang harus diisi ya. Mulai dari yang pertama untuk implementasi kurikulum Merdeka 2024 ini ada data pelatihan mandiri di PMM ya. Ada penggunaan perangkat PMM, ada penggunaan asesmen murid PMM, ada sekolah memiliki dan mengaktifkan Kombel. Ini untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya mohon kepada setiap sekolah ini ya untuk melaporkan dari setiap bagian ini. Yang pertama, nanti ini saya yang mengisi secara manual ya, ketika nanti data yang diisi di survei ya, survei yang di Google Form itu ya, ketika nanti sudah masuk di semua sekolah, saya akan input di sini. Jadi saya harus melaporkan. Jika nanti misalkan sudah ada datanya, saya laporkan di sini, maka ini nanti statusnya selesai gitu ya. Yang pertama misalnya ini ya, untuk pelatihan mandiri di PMM. Nah, presentasi guru mengikuti pelatihan mandiri di PMM secara rutin atau berkala. Nanti diisi di sini persennya aja Pak Arif, Bu Ida. Yang diisi di sini persennya. Iya, Ini Pak. kelihatan ya Bu ya? Iya, kecil. Iya. Kecil. Jadi di sini diisi persennya saja gitu. Diketik persennya, nanti di Google Form itu diisi sama dengan ini. Jadi di Google Form itu semua pertanyaannya sama dengan yang ada di sini. Gitu ya.
Jadi caranya gimana? Cara mengisi persennya ini, misal Pak Arif ya. Misal di ketika 1 itu ada 30 orang guru yang sudah masuk Dapodik ya. Artinya kan sudah bisa menggunakan PMM ya, yang memiliki akun belajar ID tentunya gitu. Nah, ini kalau misalkan ada 30 orang yang punya akun belajar ID ya, 30 orang itu kalau misalkan 100% 30 orang, kalau misalkan 50% ya 15 orang gitu ya. Berarti kalau misalkan 10% ya 3 orang gitu kan. 3 orang. Iya, begitu. Jadi misalnya gimana nih? Misal lah sekolah lain ada yang 10 orang gurunya yang sudah memiliki akun belajar ID. Dari 10 itu misalkan yang sudah memiliki sertifikat ya hasil belajar mandiri di PMM ada 2 orang, maka itu 20% sini. Itu diketik di sana di itunya. Di apa namanya? Di Google Form. Ya, di Google Form-nya. Misalkan dari 10 orang guru itu sudah ada 8 orang yang sudah punya sertifikat hasil belajar di PMM. Maka di sini ketik 80 gitu. Jadi cukup diketik angkanya saja. Nah, ini pengisiannya mungkin harus bersama-sama ya Pak Arif ya. Jadi berkumpul gitu ya, semua guru sambil dicek gitu berapa orang yang sudah punya sertifikat hasil belajar di PMM dan berapa orang yang belum. Jadi sambil dipastikan gitu. Seperti itu. Misalkan dari 10 orang guru itu ya aktif menggunakan PMM untuk mengikuti pelatihan mandiri mulai dari tahap pertama sampai dengan terakhir sampai dengan post test itu kan nanti baru dapat sertifikat gitu ya. Nah, kalau sudah punya sertifikat itu yang dihitung sudah selesai gitu. Sudah selesai mengikuti pelatihan walaupun hanya 1 gitu ya. Itu dianggap sudah selesai. Itu Arif hasilnya. Pak, jelas sampai di sini ya. Kemudian untuk persen guru menggunakan adopsi atau adaptasi perangkat ajar yang diunduh dari PMM. Nah, ini jika dari 10 orang guru ya ada 7 orang misalkan atau ada 6 orang ini yang sudah mengadopsi ya, kan di-download dulu, diunduh dulu ya perangkat ajarnya dari PMM, lalu itu diadopsi atau diadaptasi ya. Kalau diadopsi itu kan artinya digunakan langsung ya. Digunakan langsung. Kalau diadaptasi artinya digunakan langsung dan itu disesuaikan ya dengan sekolah masing-masing gitu. Misalkan dari 10 orang itu ada 6 orang ya sama seperti tadi ya 60 gitu. Yang tahu mungkin ya Bapak Ibu kepala sekolah yang tahu jika guru itu sudah memanfaatkan perangkat ajar yang diadopsi atau diunduh dari PMM lalu disesuaikan ya digunakan di sekolah gitu, atau dipelajari dulu ya, dibahas dulu di Kombel gitu ya, kemudian diadaptasi ya, maka itu sudah dianggap semua menggunakan gitu. Nah, berapa orang yang menggunakannya tergantung yang mengambil atau mendownload dari PMM gitu Pak Arif. Ya, kalau yang misalkan mengopi-ngopi ya berarti belum mengambil. Ini yang langsung gitu, langsung mengambil atau menggunakan perangkat ajar yang ada. Nanti kalau misalkan itu sudah ada datanya dari Google Form itu, saya input manual ke sini, maka itu saya sudah laporannya berarti di sini sudah selesai gitu Pak Arif. Gitu. Bu Ida gitu ya Bu Ida ya. Ya, Pak. Nah, kemudian untuk penggunaan asesmen murid di PMM, persen guru menggunakan asesmen murid melalui PMM. Nah, asesmen guru yang di PMM itu ya digunakan oleh guru untuk memberikan asesmen ke murid, ke siswa.
Kalau kalau yang dulu saya tahu itu ya, waktu di sekolah penggerak itu, jadi guru itu membuat kelas di PMM, ya membuat kelas, kemudian membuat asesmen, membuat soal gitu ya, baik itu formatif maupun sumatif. Lalu dari setiap soalnya itu linknya itu ya, dari kelasnya itu linknya itu dibagikan ke siswa gitu, dibagikan ke siswa. Nanti siswa mengakses di sana, mengerjakan. Kalau yang punya Chromebook sekolahnya ya langsung bisa mengakses kelas itu di Chromebook. Tapi kalau yang belum punya Chromebook, linknya itu dibagikan ke siswa gitu. Itu menggunakan asesmen murid ya di PMM. Jadi bukan hanya asesmen yang ada di PMM itu langsung digunakan, tapi bisa kalau sudah berkembang ya guru itu membuat kelas dulu di PMM, kan setiap kelasnya itu dibuatkan kelas gitu di PMM. Nanti setiap siswanya itu datanya ditarik atau diinput gitu ya, NPSN nisennya itu diinputkan di kelasnya itu ya. Lalu ketika guru membuat asesmen di kelasnya itu di PMM, maka ketika siswa masuk dengan menggunakan belajar ID siswa ya, kalau pakai Chromebook ya bisa langsung mengakses langsung ke kelas yang di PMM. Tapi kalau yang tidak menggunakan Chromebook ya artinya linknya dibagikan ke siswa gitu. Nanti itu siswa mengerjakan asesmen gitu. Nah itu kalau guru itu sudah melaksanakan itu, misalnya dari 10 orang ada 2 orang atau ada 3 orang gitu ya, maka itu dianggapnya kalau misalnya dari 10 ada 3 orang, ya maka di sini 30% gitu. Berarti kalau misalkan 30% baru di sini, maka di sini saya melaporkannya belum selesai gitu. Tapi kalau sudah 100% ya, kalau sudah 100% di sini misalnya 100% gitu ya, maka di sini melaporkannya sudah selesai gitu. Jadi ini langsung online ya, ketika di input di sini langsung laporannya masuk ke BBPMP seperti itu. Kemudian ini untuk sekolah memiliki dan mengaktifkan kombel. Misalkan sekolah semua kan sudah punya kombel ya, sudah membentuk kombel. Kalau misalkan sudah punya tapi belum pernah ada kegiatan, maka ini ya belum diaktifasi namanya. Tapi kalau misalkan sekolah sudah membentuk kombel ya, kemudian kegiatannya apa setiap minggu 1 kali atau seminggu 2 kali gitu ya, atau dalam 1 bulan sekali. Kalau itu sudah kegiatannya sudah berjalan, maka itu dianggap sudah aktif. Di sini tidak ada pengisian persen ya, cuma di situ di sana mengisi saja. Kalau misalkan sudah aktif, aktif itu dijelaskan boleh ya, apa sebulan sekali. Kalau di sana sih saya membuatnya seperti kuis gitu ya. Kalau di Google Form itu tinggal pilih 2 pilihan tuh. Sudah memiliki dan sudah aktif di Google Form itu, dan yang B-nya itu memiliki tapi belum aktifasi. Tapi kalau di sana pilihannya sudah memiliki, sudah aktif, sudah aktifasi, maka di sini nanti saya laporannya di sini sudah selesai. Seperti itu. Terus di sana juga di Google Form ada gambaran umumnya diketik. Cara membuat gambaran umum gimana? Diambil dari semua ini yang atas ya. Nah, misalkan ini tadi ada 75% gitu ya. Nah, yang ini misalkan ada 80% ya. Ya. Kemudian yang ini misalkan 30% gitu kan. Yang ini sudah selesai. Yang ini 80% belum selesai ya, atau yang ini sudah 100% gitu ya, 100% gitu. Berarti di sini sudah selesai. Maka di sini ya, di gambaran umumnya sekolah semua guru sudah selesai ya
menggunakan PMM untuk pelatihan mandiri ya. Kemudian di sini untuk perangkat ajarnya ya di sini ditulis gitu ya. Gitu. Jadi rinciannya 100% guru sudah menggunakan PMM untuk pelatihan mandiri, koma gitu ya di sini. Jadi dari sini Pak Arif nih, dari Bu Ida ya. Nih, Iya, Pak. ya 100% guru, jadi bisa di copy gitu ya. Dari sini misalkan ya copy misalkan jadi di sini 100% ya 100% guru itu kan mengikuti pelatihan menuju PMM, kemudian saya berkata mungkin koma. Nah kemudian di sini tapi untuk ya untuk penggunaan perangkat ajar ya, tapi untuk penggunaan perangkat ajar ya yang diunduh dari PMM ya, tapi ya tapi penggunaan perangkat ajar gitu ya ditambah penggunaan perangkat ajar yang diunduh dari PMM baru berapa persen di sini? 80. Baru 80% gitu ya. Baru 80%. Jadi dirinci gitu di sini ya, gambaran ini. Dan seterusnya sampai dengan ini gitu. Nah, di sini ngetiknya seperti itu. Diketik biasa aja lah. Kalau bisa ya tidak usah panjang-panjang lah. Jadi apa yang sudah di sini sudah dicapai gitu. Tapi capaiannya berbeda-beda gitu. Di sini ditulis kembali tapi tulisannya dalam bentuk deskripsi. Nah, atau begini di sini tidak menggunakan 100% juga bisa ya, semua guru gitu ya. Kan kalau semua guru sudah selesai gitu ya di sini. Misalkan semua guru ya, di sini sudah selesai gitu. Sudah selesai mengikuti pelatihan mandiri PMM secara rutin atau berkala, tapi baru gitu ya, tapi baru 80% gitu ya, tapi baru 80%, tapi baru 80% ya, baru 80% ya, menggunakan perangkat ajar di PMM ya. Dan koma lagi dan sampai dengan yang keempat ini diketik gitu ya, diketik gambar nominal. Kalau sudah nanti simpan gitu. Simpan kalau sudah. Jadi nanti saya melaporkannya ini kalau sudah 100% seperti ini baru saya nanti nyatakan di sini selesai gitu. Gitu. Nah, kalau di sana di Google Form ya tidak nyimpan. Kalau maksudnya tapi tetap mengisi seperti ini, gambaran umumnya tetap mengisi. Jadi tidak menyimpan. Kalau menyimpan itu di sini. Kalau akun saya ini saya bagikan ya mungkin karena ada hak privasi ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa membagikan akun ini. Mungkin kalau saya bagikan ini lebih cepat gitu ya. Tidak usah mengisi di Google Form. Karena ini ada hak privasi, jadi saya tidak bisa membagikan langsung. Kalau saya bagikan ini mungkin lebih cepat gitu ya. Lebih cepat karena semua sekolah ini ada sini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu di Google Form sama dengan pengisiannya sama dengan ini tadi ya. Gitu. Kemudian untuk rapor pendidikan juga seperti tadi tuh. Sama ya. Tapi di sini tidak menggunakan persen ya untuk untuk
Yang pertama misalnya kepala sekolah login rapor pendidikan ya. Kalau misalkan di sana sudah login kepala sekolah yang tahun ini ya, yang 2024, maka di sana di Google Form dijawab sudah gitu ya, atau ya sudah saja jawabannya. Kalau belum ya belum. Jadi kalau sudah ya sudah gitu dijawabnya. Semua di sini tidak menggunakan persen. Kemudian sekolah mengunduh rapor pendidikan 2024. Kalau sudah mengunduh ya di sana isi sudah gitu ya. Kalau belum ya belum gitu, belum mengunduh. Jawabannya cuma antara sudah atau belum saja gitu. Sekolah menyusun RKT, RKAS berdasarkan rapor pendidikan 2024 gitu ya. Kalau misalkan sekolah sudah menyusun RKT dan RKAS berdasarkan rapor pendidikan, ya di sana ditulis atau diketik jawabannya sudah gitu ya. Jika belum ya belum gitu ya. Nah, di sana. Nah, untuk gambaran umumnya sama seperti tadi. Ini berupa apa namanya ya? Berupa kesimpulan dari ketiganya ini, tapi apa namanya ya? Tidak keluar dari apa namanya? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban-jawaban pertanyaan ini. Misalnya di sini jawabannya sudah, maka di sini jadi kepala sekolah sudah login ke rapor pendidikan, koma gitu ya. Sudah login dan mengunduh rapor pendidikan. Jika ininya belum ya jawabannya, namun belum menyusun RKT atau RKAS berdasarkan rapor pendidikan 2024. Misalkan gini ya. Kalau di Google Form kan nanti ngisinya sudah atau belum saja. Misalkan ini sudah, ya ini sudah. Nah, yang ini belum, jawaban di Google Form. Ini saya mengisinya atau di Google Form ya diisi juga sama dengan yang di sini. Jadi kalau ditulis di gambar umumnya, kepala sekolah telah login dan mengunduh rapor pendidikan, gitu ya. Kepala sekolah. Ini terlihat nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatannya Bu ya. Nah, kepala sekolah telah login ya, atau sudah login ya, dan mengunduh ya rapor pendidikan. Apa namanya kalau yang diunduhnya itu PBD ya, rapor PBD ya. Itu koma, tapi atau namun ya, namun belum ya. Yang ini belum ya, belum menyusun RKT dan RKAS, namun belum menyusun RKT dan RKAS ya berdasarkan rapor pendidikan 2024. Di sana di Google Form juga sama begini. Ada gambaran umum yang harus diisi. Gitu. Sampai di sini kira-kira paham ya Bu ya, Pak ya? Pak. Jelas Paham, ya? Pak. Insyaallah. Ya, jadi ini ya ditunggu ya. Ditunggu karena saya juga nanti inputnya manual. Mungkin kalau misalkan belum ada data saya juga bingung gitu ya, Pak Arif. Bingung dari mana saya mengambil data gitu. Sementara ini 32 sekolah ya. Banyak sekali, tiap sekolahnya itu yaitu tadi baru 2. Lalu kalau itu sudah selesai, di sana juga sama ya, ada bagian yang ketiga di Google Form juga sama. Kalau saya kan di Google Form itu tidak bisa ngisi ya, karena kan saya nggak punya NPSN ya. Di Google Form harus menulis NPSN dan di sana harus mengisi apa namanya email sekolah gitu ya. Nah, untuk laporan transisi PAUD SD ya yang 2024, artinya yang sekarang nih ya, yang mau berjalan ini ada dua bagian.
Yang pertama, guru mengunggah praktik baik MPLS pada PMM. Nah, kan besok kegiatan PMM 2 minggu ya, kedua kegiatan MPLS selama 2 minggu. Nah, hasil-hasil praktik baiknya ditulis ya, ditulis dalam bentuk laporan. Nah, nanti laporannya itu ya diunggah di PMM. Kalau misalkan ada 10 guru dalam satu sekolah ya. Nah, yang sudah ini kan yang mengunggahnya itu mungkin guru kelas 1 ya. Guru kelas 1 saja ya. Iya, Pak. Kalau sudah mengunggah, misalkan guru kelas 1 itu ada 2 orang atau Pak Arif sekarang kan 4 rombel ya kelas 1-nya. Iya. Kalau 4 rombel kan artinya ada 4 orang guru. Kalau misalkan 4 orang sudah mengunggah semua, maka itu 100%. Nah, kalau 2 orang yang mengunggah, yang 2 lagi belum, maka 50% gitu. Ini. Gitu ya. Tinggal persentasekan aja ya. Tapi kalau misalkan hanya 1 orang yang sudah mengunggah ya, yang 3-nya belum, berarti 3/4 sama dengan 25% ya. 25%. Atau dari 4 orang sudah 3 orang yang mengunggah, maka di sini 75%. Begitu. Nah, kalau di sini sudah 100%, di sini nanti saya melaporkannya sudah. Di Google Form juga begini sama. Tapi tidak ada pilihan seperti ini ya. Belum selesai atau sudah selesai, tidak ada. Cuma menginput datanya saja. Nah, guru mengunggah praktik baik perubahan pembelajaran. Ini ada perubahan pembelajaran ya. Maksudnya bukan hanya di kelas 1 ya. Di sini kalau dibaca ininya. Nah, kegiatan MPLS ini ternyata bukan hanya guru ya, termasuk kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah atau salah satunya lah. Walaupun hanya guru ya, kepala sekolah enggak, kita anggap kalau sudah mengunggah semua ya sudah 100% gitu di sini tulis. Nah, untuk yang guru mengunggah praktik baik perubahan pembelajaran ya, di sini dibaca dulu. Di sana ada ininya ya. Ada ini. Presentasi guru atau KS mengunggah praktik baik perubahan pembelajaran yang menerapkan 6 kemampuan fondasi. Kan ada materinya ya. Kemampuan fondasi itu apa aja ya. Itu di awal tahun pelajaran ini selama 2 minggu itu. Ini perubahan pembelajarannya mengikuti kemampuan fondasi yang tadi. Khususnya ini di kelas 1 ya. Karena kan baru masuk, pindah dari lanjutan dari TK atau PAUD. Tuh, di sana ada yang termasuk kemampuan fondasi itu apa aja ya. Nah, nanti di sana juga ngisi di Google Form, di sini gambaran umumnya seperti tadi juga. Di sini misalkan sudah ya 100%, tapi di sini misalnya belum 100% gitu ya. Di sini ditulis kembali di gambaran umumnya. Seperti itu. Jelas sampai sini ya, Pak? Insyaallah, Pak. Ya. Kemudian tadi yang ketiga, nah yang keempat ini akun belajar ID guru tahun 2024 ya. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama, guru memiliki akun belajar ID dan sesuai dengan satdiknya. Dimaksud sesuai dengan satdiknya itu seperti apa ya? Presentasi guru telah memiliki akun belajar ID dan sesuai dengan satuan pendidikannya. Mungkin ada begini ya. Ada sudah punya akun belajar ID, tapi Masih di sekolah lain. Masih di sekolah lain, betul gitu. Tidak di sekolah induk ya. Sekolah induknya masih di sekolah lain gitu. Jadi perlu disesuaikan atau di dapodiknya mungkin diubah gitu ya. Supaya bisa di sekolah di sekolah tempatnya mengajar sekarang gitu. Mungkin ada yang pindahan atau baru P3K gitu ya. Tadinya waktu Hono sudah masuk dapodik gitu di sekolah mana. Nah, sekarang tugas di sekolah kita ya. Nah, tapi akun belajar ID-nya masih tercantum di sekolah yang lama gitu. Nah, kalau itu misalkan masih ada dalam sekian orang, maka di sini belum 100% ya. Tapi kalau semuanya sudah di sekolah kita, ya di sini 100%.
Nah, misalkan dari 10 orang guru di sekolah kita ya, ada 2 orang atau 1 orang P3K ya, akun belajar ID-nya masih di sekolah yang sebelumnya, maka di sini 90%. Gitu. Seperti itu ya. Kalau ini yang kedua, presentasi guru telah melakukan aktivasi akun belajar ID. Kalau semuanya sudah mengaktifasi akunnya 100%. Ya, tapi kalau misalkan sudah ada ya, sudah tersedia akun belajar ID-nya, sudah diusulkan oleh operator sekolah dan sudah ada belum diaktifasi. Nah, dari 10 orang guru, 2 orang yang belum aktifasi, maka di sini 80 gitu. Nah, untuk gambaran umumnya sama seperti tadi ya. Ini merupakan kesimpulan dari 2 ini. Seperti itu. Ini kalau sudah semua saya input di sini datanya, maka ini satu sekolah selesai gitu ya. Ini sekolahnya misalnya ini SD apa tadi tuh, Tagamukti ya. Nanti kalau itu selesai ya saya nginput lagi sekolah yang satu lagi, ini misalkan Sasak Panjang 2 terus gitu ya, sampai 32 sekolah sampai sini. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Untuk Google Form-nya ya, untuk Google Form-nya itu sudah saya sediakan ya. Ini tinggal diakses linknya ya. Ini tinggal diakses linknya. Linknya sudah saya share di grup kepala sekolah. Namun saya tidak bisa menyimulasikan pengisian ini karena kan saya nggak punya NPSN, kemudian saya nggak punya email sekolah ya. Nah, nanti kan kalau ini data apa identitas sekolahnya sudah diisi semua, baru lanjutkan pengisian survei. Misalnya di sini email sekolahnya Pak Arif apa ya, kemudian di sini nama sekolah SDN Kartika Sejahtera 01, sekolahnya tulis, NPSN-nya berapa, maka lanjutkan baru mengisi survei. Nah, seperti ini mungkin tidak banyak, hanya itu saja ya yang perlu saya sampaikan. Yang terpenting saya mohon kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, ketua Kombel untuk ya, kalaupun tidak besok ya, mungkin begitu masuk tahun pelajaran baru ini, mohon agar survei di Google Form itu diisi ya. Tapi mengisinya itu harus kumpul gitu ya, harus berkumpul satu sekolah. Supaya apa? Supaya bisa mengecek seperti tadi, kalau ada 30 orang guru ya, yang sekian orang itu tidak punya, supaya bisa mengecek, jadi bisa menentukan persentasenya. Mungkin itu Pak Arif, Ibu Ida ya, Ibu Suhaibah ya, yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan yang baru bergabung atau yang tidak ikut bergabung hari ini bingung dalam pengisian itu sharing saja gitu ya, di pengisian Google Form. Itu aja Pak Arif ya, mohon bantuan ya Ibu ya semuanya. Ya, mungkin saya selesai menyampaikan penjelasan pengisian Google Form. Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya kayak ada pertanyaan tadi. Pak Arif ya, silakan Pak Arif. Silakan. Kayaknya di semua dari saya lihat harus connect ke PMM ya Pak. Maksudnya gimana Pak Arif? Ya kan tadi saya pas Bapak lihat, Bapak baca tuh saya perhatikan semuanya. Termasuk laporan praktik ya, itu di PMM Pak. Betul ya, pokoknya di situ yang di Google Form itu menanyakan itu di Google di PMM ya, di sana guru itu sudah melakukan itu di PMM gitu. Cuma perlu dicek dulu bersama-sama gitu, atau Bapak Ibu kepala sekolah Pak Arif yang mengeceknya gitu, apakah benar
guru sudah melaksanakan apa namanya aksi nyata misalnya Di karya ya. iya di PMM. Kalau di situ tadi misalnya menggunakan PMM untuk pelatihan mandiri kan kalau nggak salah. Iya Pak. Kan biasanya kalau pelatihan mandiri itu agak panjang gitu ya. Pertama ada pretest dulu gitu ya. Terus kegiatannya apa dulu sampai dengan terus berapa kali kegiatan gitu kan. Iya. Nonton videonya, ada webinarnya, ada apanya kan gitu. Terus sampai terakhir itu ada post test ya kalau nggak salah. Nah, baru Betul Pak. dapat sertifikat gitu. Aksi Nah, nyata. kalau misalkan pengisiannya tidak berkumpul gitu ya. Nah ini sulit ngeceknya karena kan ini yang dihitungnya semua guru gitu Pak Arif. Jadi harus berkumpul sambil ditanyakan lah gitu. Misalkan hari Sabtu ya itu di satu kelas misalkan. Jadi bisa ditanyakan misalkan ketua kombel atau kepala sekolah yang menanyakan ini berapa orang yang sudah selesai mengikuti pelatihan mandiri di PMM? Dijawab misalkan 8. Nah, dari 8 ini punya sertifikat semua, udah punya sertifikat semua apa belum? Oh, saya belum, Pak, tapi saya udah mengikuti tapi belum dapat sertifikat, belum ikut Menunggu. pretest, post test gitu ya. Nah, berarti belum 80 orang, 80%. Itu Ya. kurang satu orang baru 70% gitu. Jadi artinya yang sudah sampai selesai post test dan dapat sertifikat gitu. Terus seperti gitu. Nah, kalau yang lain tadi ya seperti ini apa namanya untuk kegiatan lainnya misalnya ini untuk menggunakan perangkat ajar dari PMM ini tidak usah dapat sertifikat kan kalau yang ini. Yang penting sudah Proses. sudah mengunduh perangkat ajar dari PMM, tapi setelah diunduh itu dikerjakan lagi di sekolah. Misalnya kan mengerjakannya bersama-sama di kombel gitu ya. Bagian mana gitu yang disesuaikan. Gitu. Apalagi misalkan itu perangkat ajarnya belum sesuai dengan CP yang sekarang misalnya. Nah itu nanti direvisi lagi gitu. Setelah diunduh ya, setelah di-download di PMM, direvisi lagi. Baru nanti digunakan. Nah itu baru dianggap selesai kalau udah gitu. Nah itu Prosesnya panjang. nggak perlu dapat sertifikat. Yang penting udah berapa orang yang gunakan itu gitu. Nah Coba. gimana kalau itu perangkat ajarnya misalnya di-download dari PMM, tapi yang downloadnya misalnya Bu Ida, yang gunakannya Bu siapa di Bu Eba. ya misalkan kan Ibu Ibu ngajar kelas berapa Ibu? Bu Ida. Kelas Kelas 2, 2 Pak. Pak. Oh, kelas 2. Bu Ida sama Bu siapa? Kelas 2. Ibu Tiara. Dengan Bu Mutiara. Nah, Ibu sudah download perangkat ajar di PMM. Tapi Ya, Bu Mutiara belum. Nah, ya. itu dari Ibu di apa namanya? Di copy ke Bu Mutiara. Nah, itu belum 100%. Jadi langsung Bu Mutiaranya menggunakan PMM juga. Oh Gitu. iya. Baru disesuaikan di kelasnya. Walaupun sama-sama kelas 2, mungkin ada perbedaan ya di kelas antara kelas Ibu dengan kelas Bu Mutiara gitu. Jadi itu harus langsung, bukannya bukan copy paste gitu. Gitu Pak Arif. Coba. Jadi menentukan apa namanya 100% atau tidak 100% itu kita harus pastikan dulu gitu. Betul Pak. Karena kita di PMM pas sekolah nggak bisa ngecek. Iya. Jadi langsung ke Iya, makanya hari ini saya mohon masing-masing. kepala sekolah ikut juga supaya karena kan yang memastikan itu kan kepala sekolah. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai di isian Google Form itu 100% ya, tapi kenyataannya belum. Nah kan nanti khawatir nanti disurvei sama BBPP. Oh, benar. Ya Oke Pak. khawatir nanti di apa namanya diverifikasi gitu. Nah gitu maksudnya. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Ibu yang lain? Masih Pak. Ya sama-sama Pak Arif.
Ada Bu Ida? Iya Pak, nggak udah cukup. Oh, iya. Itu Cuma isi PP. bersama-sama ya Bu ya di itu apa Google Form-nya. Bu Suhaibah dari SD mana ya? Kalau kayak mau belajar itu kita Katika satu lagi, Pak. Ya, Bu Eba juga Katika 1. ya. Bu Tadi Suhaibah. saya share di grup Kombel tadi, Oh, Pak Jaki iya nggak iya bisa iya. masuk. Iya, nggak apa-apa Oh nih Bu gitu. Ida Oh mewakili. gitu. Iya ya sama aja. Alhamdulillah nih Sama. udah lengkap nih Katika 1. Ya mungkin seperti itu ya Pak Arif. Kita nggak Iya Pak. lama-lama. Memang jadwalnya juga hanya sampai pukul 14.30. Nah sekarang udah lewat 5 menit malah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak ini. Mohon maaf Sama-sama sekali lagi Pak. saya mengganggu waktu istirahatnya Aman supaya Pak. tugas ini lancar ya. Amin. Jadi saya juga perlu bantuan ya. Karena kalau saya harus langsung datang ke sekolah ya selama sebanyak 32 sekolah itu mengecek satu persatu kayaknya nggak mungkin gitu Pak Arif ya Bu Ida. Iya. Jadi kalau dengan mengisi Google Form ini kan saya cepet lah dapat data, nanti saya tinggal input itu manual satu persatu gitu. Ini juga perlu waktu juga gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Sama-sama Pak. Mohon maaf ya sudah mengganggu istirahatnya. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak Arif, Bu Iya. Ida, Bu Ahmad, semuanya.